Kembali di Startup Clinic, langsung masih kita berbincang bersama Mas Brata, founder dari Bolasoft, yang ternyata satu platform yang sangat membantu sekali, bukan hanya untuk pemain tapi juga untuk sekolah sepak bola. Dan tadi sempat disinggung bahwa memang ternyata masih cukup banyak ruang untuk bisa berkembang ya Mas Brata ya? Ya. Karena masih terus berjalan dan mengikuti perkembangan zaman. Tadi mungkin sempat sudah disinggung beberapa hal bahwa memang ada ruang untuk bisa terus bertumbuh, tapi sekarang mungkin saatnya kembali Mas Brata bisa berbagi nih ke depannya. Inovasi-inovasi apa lagi yang bisa kita nantikan dari Bolasoft? Oke, mungkin yang menarik sekarang kan sport science. Jadi pelatihan sepak bola sekarang kan sudah bukan hal yang artinya hanya by feeling pelatih dan segala macam gitu kan. Tapi kayak contoh misalnya kita bisa tahu gitu, ada satu pemain yang dalam satu pertandingan dia lari berapa jauh gitu. Kalau dia gelandang minimal standarnya harus lari berapa jauh gitu. Nah, statistik permainan itu kan menjadi dasar bagi pelatih untuk menyusun taktik, strategi dan juga mengevaluasi pemain. Nah, itu mungkin inovasi ke depan kita akan mengarah ke sana gitu, dari hal yang paling sederhana misalnya pergerakan pemain gitu. Jadi kalau misalnya dia banyak beroperasi di area mana gitu, itu kan dengan teknologi kan bisa kita kembangkan gitu, mungkin dengan teknologi long RFID atau apa gitu, itu bisa kita lakukan itu. Nah, itu nanti kemudian akan jadi satu produk yang bisa dimanfaatkan kedepannya, kepinginnya gitu kan, itu jadi satu produk yang bisa dimanfaatkan oleh sekolah-sekolah sepak bola. Jadi Bolasoft yang tadinya konsumennya hanya siswanya gitu kan, ke depan kita juga bisa membuka channel baru lagi gitu, dan kita juga bisa menjadikan sekolah sepak bola ini sebagai konsumennya Bolasoft gitu, tapi dari sisi teknologi-teknologi untuk sport science yang bisa mereka gunakan gitu. Jadi saling menguntungkan. Ya. Untuk inovasi atau mungkin fitur-fitur tambahan ini ada target nggak sih Mas? Apakah mungkin memang setiap 3 bulan atau 6 bulan harus ada sesuatu yang baru, atau mengikuti perkembangan aja? Kita sementara sih masih mengikuti perkembangan, jadi nggak ada target-target kita akan harus launching ini, launching itu gitu, nggak. Jadi sementara kita masih keterbatasan jumlah personelnya juga gitu kan, dan kita karena kalau riset ini kan berbiaya ya Mas ya, berbiaya cukup, investasinya tinggi gitu lah kalau segala macam. Nah itu kita banyak melakukan kolaborasi sih dengan beberapa perguruan tinggi gitu, untuk kemudian mengembangkan riset tersebut, dan kemudian itu akan jadi kedepannya akan jadi produk dari Bolasoft kayak gitu. Oke, baik. Nah, selanjutnya tentang kolaborasi, karena kan pastinya Bolasoft tidak bisa berdiri sendiri ya. Di situ ada mungkin dari sekolah sepak bola, ada dari anak-anak atau calon-calon atlet sepak bola Indonesia. Nah, kolaborasi apa lagi Mas yang sudah terjalin? Apakah dari pemerintah daerah misalnya, atau tadi sempat disebutkan dari akademisi, kampus, sekolah? Ya, jadi ada beberapa yang dari kampus tadi. Terutama saya sudah sampaikan tadi. Terus yang sebenarnya saya sangat banyak berharap adalah dari asosiasi sepak bola di tingkat daerah gitu, dan nanti mungkin mudah-mudahan bisa sampai ke tingkat nasional gitu, ke PSSI gitu, karena kayak kita kan baru beberapa asosiasi itu yang memang sudah sempat menjajaki kerjasama dan sudah bekerja sama gitu, kayak Brebes, kemudian dari Banyumas gitu. Jadi itu masih kurang luas gitu. Nah, itu kedepannya yang kami harapkan adalah kolaborasi dengan asosiasi dan dengan akademi sepak bola gitu. Oh ya, terus satu lagi, kalau dari sisi kampus juga bukan cuma dari kampus yang IT atau teknologi ya, tapi kalau dari sisi konten kan, kepelatihan dan lain-lain, mungkin kita juga lagi menjajaki kerjasama dengan fakultas yang keolahragaan, kepelatihan kayak gitu. Karena itu akan jadi konten untuk kita nyusun standarisasi di SSB, di sekolah sepak bola gitu.
Oke, baik. Nah ini kan kalau dilihat dari teknologi, kemudian ternyata bisa diintegrasikan dengan olahraga, dalam hal ini sepak bola. Kalau menurut Mas Brata sendiri, kedepannya bisa nggak sih teknologi ini juga mungkin bisa diintegrasikan dengan jenis olahraga yang lain, Mas? Nah ya itu, sebenarnya saya sempat di tahun ketika awal-awal kita akan bikin platform yang Bolasoft ini sebagai platform di 2024 kemarin, saya sempat berpikir untuk kita bikin aja semua cabang olahraga gitu kan, karena kan semua olahraga kan punya pembinaan usia dini. Ya, betul. Fokus kita kan sebenarnya pembinaan usia dini kan, gitu kan. Nah tapi mungkin ya karena kembali lagi karena memang saya kecintaannya kepada sepak bola gitu, jadi saya kepengennya fokus dulu ke sepak bola gitu. Saya memang ya dulu, bahkan dulu di zaman kuliah saya pernah telat ujian gara-gara nonton semifinal Swedia lawan Bulgaria itu. Ujian sampai lupa saya Mas, karena saking senangnya sepak bola gitu. Oke, jadi memang dari kecintaan dulu ya dengan sepak bola. Tapi kedepannya berarti memang tidak menutup kemungkinan ya cabang olahraga lain juga bisa memanfaatkan teknologi untuk perkembangannya ya? Benar, sangat-sangat bisa, karena fokusnya tetap adalah usia dini. Yang usia dini, baik. Kedepannya harapan Mas Brata untuk sepak bola di Indonesia, terutama untuk yang pendidikan dari usia dini tadi? Ya, sebenarnya saya berharapnya sepak bola usia dini ini menjadi concern yang lebih dari asosiasi ya, terutama dari PSSI, dan kemudian kolaborasi dan keterlibatan dari tim-tim profesional untuk membantu pembinaan usia dini itu lebih ini lagi lah, lebih besar lagi kayak gitu. Baik dari sisi misalnya penyelenggaraan turnamen yang sifatnya atau kompetisi yang sifatnya reguler dan segala macam gitu. Karena inti pembinaan sebenarnya kan kompetisi yang reguler, Mas. Ya. Orang berlatih seminggu 7 kali, tapi nggak ada kompetisi ya, sama juga bohong gitu. Percuma jadi, ya. Iya percuma. Jadi memang kompetisi yang harus difokuskan. Nah mungkin ini tim-tim profesional kayak gitu mungkin bisa lebih, dan asosiasi bisa lebih berkolaborasi untuk mewujudkan hal itu. Oke. Baik, yang terakhir nih, pesan untuk anak-anak muda yang mungkin sekarang sedang menjalani hobi, suka dan serius, tapi pingin juga beralih ke bisnis. Apa pesannya, Mas? Nah, jadi kalau dari saya sih, ini saya dulu sangat terinspirasi dengan Bob Sadino ya, almarhum ya. Jadi katanya bisnis itu sesuatu yang dikerjakan, bukan yang terus ditanyakan. Gitu. Jadi kayak saya juga Bolasoft ya punya keinginan untuk membantu gitu menjadi sebuah bisnis, saya wujudkan. Walaupun kenyataannya kemudian ternyata agak sulit, dan kemudian kita harus pivoting gitu kan, tapi kan berarti artinya tetap ada celah, tetap ada peluang selama kita mau berusaha, dan kuncinya ya mulai segera kita. Ya. Gitu. Jadi kalau ditanyakan terus nanti nggak jadi. Jangan cuma ditanyakan kalau ya. Gini gimana, kalau gini gimana. Ya, akhirnya terus mundur terus gitu, keburu yang lain masuk kayak gitu. Ya. Jangan cuma ditanyakan, jangan cuma dipikirkan, tapi lakukan, eksekusi gitu ya. Betul. Kalau saya lebih ke seperti itu mungkin. Oke, baik. Kalau begitu terima kasih sekali Mas Rias Brata Kusuma untuk waktunya hari ini. Sudah bergabung di Startup Clinic. Semoga informasi hari ini bisa banyak dimanfaatkan dan memberikan inspirasi untuk para penonton startup hari ini ya. Amin. Ya, Oke. Sama-sama. Terima kasih sekali, dan untuk Anda saudara, terima kasih sudah menyimak Startup Clinic hari ini. Saatnya sekarang saya Felix Kris pamit undur diri bersama kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih dan sampai jumpa.